Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Renanda dengan NIM 2113166059. Kali ini saya akan melakukan pemeriksaan dengan balat skor yang tujuannya untuk mengetahui usia gestasi pada bayi baru lahir. Baiklah, langsung saja yang pertama kita akan memeriksakan neuromuscular maturity. Jadi pemeriksaan pertama yaitu pemeriksaan postur. Kita akan kaji derajat fleksi lengan dan tungkai. Postur ini dapat kita kaji pada saat bayi diam dan tidur terlentang. Semakin fleksi ekstremitas pada bayi baru lahir, maka bayi tersebut semakin matur. Sebaliknya, semakin ekstensi, maka bayi tersebut semakin prematur. Postur bayi saat ini menunjukkan fleksi pada lengan dan tungkai, maka kita beri nilai 4. Selanjutnya yaitu pemeriksaan square window atau jendela pergelangan tangan. Kita tekuk dengan berikan tekanan lembut pada punggung telapak tangan bayi dengan menggunakan telunjuk dan jari tengah tanpa rotasi. Semakin kecil derajat antara lengan dan telapak tangan, maka bayi akan semakin matur. Sedangkan jika derajatnya semakin jauh lebih dari 90 derajat, maka bayi akan semakin prematur. Pada hasil pemeriksaan, bayi didapatkan nilai dengan skor 4. Selanjutnya pemeriksaan arm recoil atau gerakan lengan membalik. Kita fleksikan kedua lengan bawah terhadap lengan atas. Tahan 5 detik. Kemudian tarik tangan agar ekstensi penuh. Lepaskan tangan dengan cepat. Kita lihat respon bayi seperti apa. Semakin matur bayi, maka dia akan memberikan respon fleksi kurang dari 90 derajat. Sebaliknya, semakin prematur bayi, maka tangan akan ekstensi. Pada bayi ini, tangannya menunjukkan fleksi kurang dari 90 derajat, maka kita beri nilai 4. Selanjutnya yaitu pemeriksaan popliteal angle atau sudut pada lutut. Caranya dengan memfleksikan tungkai bawah ke paha, kemudian fleksikan paha ke perut. Pada saat ibu jari dan telunjuk menahan lutut, ekstensikan tungkai bawah dengan telunjuk menggunakan tangan yang lain. Kita perhatikan sudut di belakang lutut. Apabila sudutnya membentuk kurang dari 90 derajat, maka kita beri nilai 5. Selanjutnya yaitu pemeriksaan scrap sign atau fleksi pasif tonus otot. Jadi yang pertama, kita buat dulu garis tengah pada badan bayi. Kita buat garis hayalan. Lalu kita tekukkan tangan bayi ke arah sini. Nah, kita lihat apakah siku bayi melebihi garis tengah tubuh bayi tadi. Nah, jika semakin melebihi garis tengah, maka bayi semakin prematur. Namun, jika berada semakin jauh dari garis tengah, maka bayi semakin matur. Nah, pada bayi ini dapat dilihat bahwa siku menjauhi garis tengah, maka dapat kita beri nilai yaitu 4. Selanjutnya yaitu pemeriksaan heel to ear atau fleksi pasif tonus panggul. Nah, pada saat bayi terlentang dan pelvis berada pada permukaan yang keras, pegang kaki bayi ke satu tangan dan gerakan ke arah kepala sedekat mungkin tanpa paksaan.
Nah, jika kaki bayi semakin jauh dari telinga, maka dia semakin matur. Jika kaki bayi mendekati telinga, maka bayi semakin prematur. Nah, kita dapat lihat pada bayi ini dengan posisi lututnya yaitu dengan sudut 90 derajat, maka kita berikan poin 3. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan fisikal maternity. Jadi yang pertama kita akan melakukan pemeriksaan pada kulit. Kita lihat pada seluruh bagian kulit bayi. Semakin bayinya prematur, kulit akan terlihat tipis dan transparan. Nah, jika bayinya matur, maka kulitnya akan tebal dan tidak transparan. Pada bayi terdapat perkamen pecah-pecah dalam dan tidak terlihat vena, maka kita beri nilai 4. Selanjutnya yaitu kita akan melakukan pemeriksaan lanugo atau bulu halus. Kita lihat pada daerah punggung, biasanya semakin prematur maka lanugo tidak ada. Sebaliknya, jika semakin matur maka lanugo akan ada. Nah, pada bayi ini lanugonya terlihat menipis, maka kita beri nilai 2. Selanjutnya yaitu pemeriksaan garis telapak kaki. Kita lihat, semakin prematur bayi, maka semakin sedikit garis telapak kaki. Sebaliknya, jika semakin matur bayi, maka semakin banyak garis pada telapak kaki. Pada bayi, kita dapat lihat bahwa terdapat garis lipatan pada seluruh telapak kaki. Maka, kita beri nilai 4. Selanjutnya yaitu pemeriksaan payudara. Semakin prematur bayi, maka kelenjar susu akan semakin datar, terlihat hanya putingnya saja. Dan semakin matur bayi, maka kelenjar susu akan terlihat menonjol dan areolanya terlihat penuh. Pada bayi, areolanya terangkat dan terdapat penonjolan 3-4 mm. Maka diberi nilai 3. Selanjutnya yaitu pemeriksaan mata dan telinga. Semakin prematur bayi, maka kelopak mata akan menutup. Semakin matur bayi, maka kelopak mata akan terbuka. Untuk daun telinga, semakin prematur, jika ditekan seperti ini, dia tidak kembali. Namun, jika bayi matur, maka dia akan kembali. Nah, pada bayi ini didapatkan yaitu kartilagonya tebal dan telinganya kaku, maka kita beri nilai 4. Selanjutnya yaitu pemeriksaan genitalia. Karena pada bayi ini adalah bayi wanita, maka kita lihat semakin prematur bayi, maka hanya terlihat klitorisnya menonjol dengan labia yang datar. Kemudian sebaliknya, semakin matur bayi, maka labia majoranya akan menutupi klitoris dan labia minora. Nah, pada bayi ini sudah nampak jelas bahwa labia majoranya telah menutupi klitoris dan labia minora. Maka kita beri nilai 4. Untuk pemeriksaan genitalia pada bayi laki-laki, jika semakin prematur bayi, maka skrotum akan datar dan halus atau lembut. Sebaliknya, jika bayi matur, maka testis akan tergantung dan rugeanya akan teraba dalam. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan, kita selimuti kembali bayinya. Kita jaga agar tetap hangat. Kemudian kita hitung skornya sehingga didapatkan skor yaitu 45. Kemudian kita lihat pada tabel skor 45 yang berarti usia bayi yaitu
42 minggu.